Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidina Putri Azahra dari kelas 11 MIPA 1 absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit pada sistem pencernaan, yaitu penyakit disentri. Disentri adalah salah satu penyakit yang ada di dalam sistem pencernaan, di mana arti dari disentri tersendiri adalah suatu penyakit peradangan usus yang dapat menyebabkan diare disertai dengan lendir ataupun darah, di mana konsentrasi dari fesesnya tersendiri itu akan lembek ataupun cair. Penyebab disentri ini disebabkan oleh beberapa bakteri. Untuk menjelaskan beberapa penyebab itu, kita harus mempelajari beberapa macam disentri terlebih dahulu. Disentri memiliki dua macam, yaitu disentri basiler dan juga disentri amuba, di mana disentri basiler ini disebabkan oleh beberapa bakteri, antara lain Campylobacter, E. coli, tipe Enterohemorrhagic atau EHEC, dan Salmonella atau Shigella, di mana Shigella ini memiliki 4 jenis, yaitu Shigella boydii, Shigella sonei, Shigella flexneri, dan Shigella dysenteriae, di mana Shigella sonei itu adalah bakteri yang paling sering ada pada pengidap disentri basiler. Sedangkan Shigella dysenteriae ini adalah suatu bakteri yang paling parah atau paling buruk pada pengidap disentri. Yang kedua adalah disentri amuba, di mana disentri amuba ini disebabkan oleh suatu parasit, di mana parasit ini memiliki atau parasit bersel satu yang bernama Entamuba histolytica. Disentri ini juga adalah disentri yang menyebabkan komplikasi hati yang bernama abses hati, di mana abses hati ini adalah menggumpalnya nanah pada organ hati. Jadi, disentri juga memiliki gejala-gejala yang timbul, antara lain feses yang konsistensinya itu cair atau lembek. Yang kedua itu muntah, mual, kram, dan juga nyeri perut. Di mana antara disentri basiler dan disentri amuba itu memiliki gejala-gejala yang berbeda. Disentri basiler memiliki gejala 1-7 hari setelah penderita tersebut terinfeksi disentri selama 3-7 hari berlangsungnya. Sedangkan untuk disentri amuba, gejalanya itu berlangsung sekitar 10 hari setelah penderita mengalami infeksi disentri tersebut. Gejala ini juga diikuti dengan gejala-gejala lain, seperti kurangnya nafsu makan, saat mengeluarkan air besar disertai darah, dan juga penurunan berat badan, badan menggigil, dan lain-lain. Jadi, diagnosis disentri itu dapat kita lakukan melalui 3 cara. Cara yang pertama adalah dengan melakukan kolonoskopi untuk mengetahui usus besar si penderita disentri tersebut. Yang kedua dengan melakukan pemeriksaan uji sampel feses. Yang ketiga melakukan pemeriksaan uji sampel darah dan melakukan USG perut, di mana USG perut ini dilakukan untuk mengetahui apakah si penderita disentri ini mengalami komplikasi abses hati yang terjadi oleh disentri amuba atau tidak. Jadi perlu diberlakukannya USG perut. Disentri juga dapat menyebabkan komplikasi-komplikasi penyakit lain, yaitu pertama sindrom hemolitik uramik, yaitu menyebabkan kerusakan sel darah merah. Yang kedua adalah kejang, di mana kejang ini adalah suatu komplikasi yang jarang terjadi di antara
penderita disentri. Yang ketiga adalah infeksi darah, di mana infeksi darah ini dapat terjadi ketika penderita disentri juga menderita penyakit lain, sepertinya itu HIV/AIDS dan juga kanker. Yang keempat adalah abses hati, di mana abses hati ini adalah kumpulan nanah di dalam organ hati. Pengobatan apa yang dapat dilakukan ketika kita mengidap penyakit disentri? Pengobatan tersebut antara lain, pertama menggunakan atau dengan kita terapi dengan menggunakan cairan oral ataupun intravena yang bertujuan untuk menghindari si pengidap disentri ini mengalami dehidrasi ketika mereka buang air. Yang kedua adalah dengan meminum obat anti nyeri untuk mengurangi nyeri. Yang ketiga adalah mengonsumsi obat untuk mengurangi rasa kram pada perut. Dan yang terakhir adalah minum antibiotik dengan petunjuk atau anjuran dari dokter. Pencegahan yang dapat kita lakukan untuk menghindari disentri ini adalah hindari kontak langsung dengan penderita disentri. Selalu mencuci tangan sebelum makan, setelah buang air besar, ataupun ketika kalian setelah memegang barang-barang yang terkontaminasi dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah makan makanan yang bergizi, selalu membersihkan toilet atau selalu menjaga kebersihan.